Suatu pagi di istana, Abu Nawas dipanggil menghadap raja. Bukan karena ia berbuat salah, tetapi karena raja sedang gelisah. Di ruang singgasana, raja berdiri di depan sebuah sangkar emas. Di dalamnya, seekor burung kecil berkicau merdu. Makanannya terbaik, airnya jernih, dan sangkarnya berkilau, terkena cahaya matahari. Raja berkata dengan bangga, "Lihatlah, Abu Nawas, burung ini hidup lebih baik daripada banyak manusia. Ia aman, tak kelaparan, dan tak takut bahaya." Abu Nawas menunduk hormat, lalu menatap burung itu lama, sangat lama. Matanya tidak memuji keindahan sangkar, tetapi menangkap kesedihan halus di balik nyanyian burung itu. Raja bertanya, "Menurutmu, apakah burung itu bahagia?" Abu Nawas menjawab pelan, "Paduka, burung itu bernyanyi, bukan karena bahagia, tetapi karena itulah satu-satunya kebebasan yang tersisa." Raja terdiam sejenak. Bukankah ia hidup nyaman? Abu Nawas tersenyum pahit. Banyak manusia juga hidup nyaman. Paduka, rumah besar, pakaian indah, makanan berlimpah. Namun, jiwanya tetap sempit. Raja mulai duduk. Nada suaranya melembut. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas berkata, "Burung itu kehilangan langit, Paduka, dan manusia sering kehilangan makna hidup." Ia melanjutkan, "Paduka bisa memberi burung itu sangkar emas, tapi tidak bisa menggantikan sayapnya yang merindukan kebebasan." Raja memandang burung itu kembali. Nyanyiannya kini terdengar berbeda, bukan sekadar indah, tapi seperti keluhan yang disamarkan. Lalu, tanya raja, "Apa yang membuat manusia benar-benar hidup?" Abu Nawas menjawab dengan suara tenang namun menusuk. "Ketika ia bebas mengatakan kebenaran, bebas berbuat baik tanpa takut kehilangan dunia, dan bebas memilih jalan lurus meski sulit." Ia menambahkan, "Paduka, sangkar tidak selalu terlihat seperti besi. Kadang ia bernama jabatan, kadang harta, kadang takut kehilangan pujian manusia." Raja menunduk. Ia sadar selama ini ia merasa berkuasa, namun jiwanya sendiri terikat. Dengan tangan gemetar, raja membuka pintu sangkar. Burung itu ragu sejenak, lalu terbang keluar, meninggalkan emas menuju langit. Abu Nawas berkata pelan, "Paduka, lebih baik hidup sederhana, tapi merdeka, daripada mulia di mata manusia, namun terpenjara di hadapan Allah." Raja menatap langit. Untuk pertama kalinya, ia merasa ringan, seolah sangkar itu bukan hanya milik burung, tetapi juga miliknya yang baru saja terbuka. Tidak semua yang terlihat tampak bahagia benar-benar bebas, dan tidak semua yang sederhana kehilangan kemuliaan. Kebebasan jiwa lebih mahal daripada sangkar emas dunia. Burung itu terbang tinggi, semakin kecil di mata. Namun keheningan yang tertinggal di istana justru terasa semakin berat. Raja masih duduk. Tangannya yang tadi membuka pintu sangkar kini gemetar, seolah baru saja membuka sesuatu yang selamat. Ini ia kunci rapat dalam dirinya sendiri. "Abu Nawas," ucap raja lirih, "mengapa aku merasa kalah, padahal aku adalah penguasa?" Abu Nawas menunduk hormat. "Paduka tidak kalah. Paduka baru saja jujur pada diri sendiri." Raja menarik napas panjang. "Aku memiliki pasukan, harta dan istana. Namun mengapa aku merasa burung kecil itu lebih berani dariku?" Abu Nawas melangkah mendekat. Suaranya tenang seperti air yang mengalir. "Karena burung itu berani kehilangan segalanya demi menjadi dirinya sendiri. Sedangkan manusia sering kehilangan dirinya demi mempertahankan segalanya." Raja duduk di singgasananya. Tapi kali ini, tanpa wibawa yang biasa ia tunjukkan, ia tampak seperti seorang manusia biasa lelah, penuh pertanyaan. "Abu Nawas," katanya, "apakah kekuasaan memang membuat manusia terpenjara?" Abu Nawas menggeleng pelan. "Bukan kekuasaan yang memenjarakan, Paduka, tetapi ketakutan kehilangan kekuasaan." Ia melanjutkan, "Banyak orang takut berkata benar karena takut miskin, takut jujur karena takut sendirian, takut taat karena takut dianggap aneh." Raja memejamkan mata. Ia teringat keputusan-keputusan yang pernah ia ambil, kebenaran yang ia tunda, keadilan yang ia diamkan. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena takut. "Jika demikian," tanya raja, "siapakah manusia paling merdeka?" Abu Nawas menjawab tanpa ragu, "Orang yang hatinya terikat kepada Allah, bukan kepada penilaian manusia. Ia mungkin terlihat kecil di dunia, tetapi besar di langit." Angin lembut masuk ke ruang istana. Sangkar emas yang kini kosong berayun perlahan, memantulkan cahaya kosong indah
tetapi tak lagi bermakna. Raja menatapnya lama, lalu berkata, "Aku mengurung burung itu dengan emas, dan tanpa sadar, aku mengurung diriku sendiri dengan mahkota." Abu Nawas tersenyum tipis. Kesadaran adalah awal kebebasan. Paduka, tidak semua orang yang hidup sampai tua pernah mencapainya. Hari itu, Raja memerintahkan agar sangkar emas dilepas dari singgasana. Ia tidak ingin lagi mengingat kebebasan yang palsu. Sejak saat itu, istana berubah. Raja mulai mendengar suara rakyat kecil, mengizinkan nasihat yang jujur meski pahit, dan tidak lagi marah pada kebenaran yang menyakitkan. Sedangkan Abu Nawas, ia tetap berjalan sederhana, tak memiliki sangkar, tak memiliki emas. Namun, hatinya lapang seperti langit tempat burung itu terbang. Sebelum berpisah, Raja bertanya satu hal terakhir. "Abu Nawas, jika suatu hari aku kembali terikat, apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas menjawab pelan, "Ingatlah burung itu, Paduka. Ia tidak membawa apa-apa ke langit, namun ia membawa dirinya yang utuh. Tidak semua yang tinggal di istana hidup merdeka, dan tidak semua yang sederhana kehilangan kebahagiaan. Kadang, yang perlu kita lepaskan bukan dunia, melainkan ketakutan dalam hati." Hari-hari berlalu setelah sangkar emas itu disingkirkan dari singgasana. Istana tampak sama, tetapi suasananya berbeda. Lebih tenang, namun juga lebih jujur. Raja kini sering termenung di waktu subuh. Ia duduk sendirian, tanpa mahkota, menatap cahaya pagi yang masuk dari jendela istana. Dalam diam itu, ia mulai mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh gemerlap dunia. Suara hatinya sendiri. Suatu hari, Raja kembali memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya pelan, "aku mulai berani mendengar kebenaran. Tetapi, mengapa hatiku masih terasa berat?" Abu Nawas menjawab lembut, "Karena Paduka baru membuka pintu sangkar, belum sepenuhnya melangkah keluar." Raja menatapnya. "Apa yang masih mengikatku?" Abu Nawas berkata, "Penyesalan pada masa lalu dan kecemasan pada masa depan. Keduanya adalah rantai yang tak terlihat, namun paling kuat mengikat jiwa manusia." Ia melanjutkan, "Orang yang terlalu menyesali kemarin tak akan tenang hari ini, dan orang yang terlalu takut esok tak akan bersyukur sekarang." Raja terdiam. Ia teringat keputusan-keputusan yang tak bisa diulang, dan hari-hari ke depan yang selalu ia takutkan akan hilang kendali. "Lalu bagaimana aku bisa benar-benar bebas?" tanya Raja lirih. Abu Nawas menatap langit dari jendela istana. "Bebas bukan berarti tak punya tanggung jawab, Paduka. Bebas berarti menyerahkan hasil kepada Allah. Setelah melakukan yang benar dengan sungguh-sungguh." Ia menambahkan, "Burung itu tidak tahu kemana angin akan membawanya, tetapi ia tetap terbang, karena ia percaya pada sayap yang Allah berikan." Kata-kata itu menembus hati Raja. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai seorang hamba. Sejak hari itu, Raja mulai mengubah niatnya. Ia memerintah bukan untuk dikenang, melainkan untuk dipertanggungjawabkan. Ia belajar bahwa jabatan hanyalah amanah sementara, dan kehidupan hanyalah perjalanan singkat menuju keabadian. Sedangkan Abu Nawas, seperti biasa, tetap sederhana, tetap rendah hati, seolah ingin mengajarkan satu hal tanpa mengucapkannya, bahwa orang yang paling dekat dengan kebenaran adalah orang yang tidak takut kehilangan dunia. Pada suatu senja, Raja kembali melihat burung yang sama, atau mungkin burung lain yang serupa, terbang bebas di langit istana. Ia tersenyum dan berbisik, "Terima kasih. Terima kasih, karena pernah mengajariku tentang kebebasan." Abu Nawas berdiri di sampingnya dan berkata pelan, "Paduka, kita semua hanyalah musafir. Ada yang sibuk memperindah sangkar, ada yang sibuk menyiapkan sayap. Tidak semua yang terlihat aman benar-benar tenang, dan tidak semua yang terlihat bebas benar-benar merdeka. Ketika dunia menjadi tujuan, jiwa akan terkurung. Namun ketika Allah menjadi tujuan, dunia akan mengecil dengan sendirinya. Maka jangan sibuk memperindah sangkar kehidupan, hingga lupa melatih sayap keimanan. Karena kelak yang ditanya bukan seberapa lama kita tinggal di dunia, tetapi kemana arah terbang jiwa kita saat dunia dilepaskan."